Pemirsa, asap masih menggantung di langit kawasan Gunung Bromo. Di antara hamparan savana yang menghitam dan lautan pasir, sejumlah relawan terus bergerak memburu titik-titik api. Sudah sepekan kebakaran di kawasan Bromo dan ratusan relawan tidak kenal lelah berjibaku. Salah satunya adalah Danang Purwanto yang sejak kebakaran pertama kali muncul, Danang ini memilih berada di garis depan. Api berkali-kali dipadamkan, namun kembali menyala dan menjalar ketika angin berhembus kencang. Di tengah situasi ini, ratusan relawan dari berbagai unsur tak kenal lelah berjibaku. Mereka datang bukan sekedar membawa peralatan pemadam, tetapi juga keberanian dan kepedulian untuk menjaga kawasan Bromo agar kobaran api tidak semakin meluas. Salah satunya adalah Danang Purwanto, Inspektur Inspeksi Pemadam Kebakaran Kabupaten Probolinggo. Sejak kebakaran pertama kali muncul di kawasan Savana Bromo, Danang memilih berada di garis depan. Bersama para relawan lainnya, ia mendatangi titik-titik api yang sulit dijangkau. Gepyok menjadi salah satu senjata andalannya. Selain itu, mereka menggunakan water sprayer untuk membasahi vegetasi dan memadamkan api yang masih berkobar. Namun, medan dan panas yang luar biasa membuat pekerjaan itu tidak mudah. Peralatan yang digunakan para relawan pun tak jarang menjadi korban ganasnya api. Gepyok yang terbuat dari besi dan karet akhirnya meleleh karena tidak mampu menahan panas. Ketika peralatan tidak lagi bisa digunakan, para relawan tidak menyerah. Ranting-ranting kayu di sekitar lokasi kemudian disulap menjadi gepyok sederhana. Dengan alat seadanya, mereka kembali mendekati kobaran api. Bagi Danang, menghadapi api bukan sekedar persoalan keberanian. Ada bahaya yang setiap saat bisa datang tanpa diduga. Api yang semula bergerak menjauh, sewaktu-waktu dapat berbalik arah mengikuti perubahan angin. Dalam hitungan detik, kobaran api bisa mengepung posisi relawan. Sebab di Bromo, bahaya tidak hanya datang dari kobaran api. Lautan pasir juga menjadi tantangan tersendiri. Mobil operasional yang membawa peralatan dan mengangkut para relawan kerap terjebak di pasir yang dalam. Ketika kendaraan tak lagi mampu bergerak, para relawan turun bersama-sama. Mereka mendorong kendaraan dengan tenaga yang tersisa, hingga mobil kembali mendapatkan pijakan dan bisa melanjutkan perjalanan menuju titik kebakaran. Panas, asap, medan berat, dan ancaman api menjadi bagian dari keseharian Danang selama sepekan terakhir. Sudah 1 pekan rutinitas ini dijalani, berangkat pagi, berjibaku dengan api sepanjang hari, lalu pulang ketika malam telah datang. Lelah tentu ada, takut pun tak bisa disembunyikan. Namun bagi Danang, semua itu seolah menjadi kecil ketika berhadapan dengan panggilan untuk menjaga alam Bromo. Savana yang selama ini menjadi bagian penting dari ekosistem dan kehidupan masyarakat Tengger harus diselamatkan. Cepat, karena ada arah angin yang berbalik arah. Nah, jadi kan pastinya kita bisa menyerang, memadamkan, akhirnya kita mundur karena serangan balik dari api itu. Untuk malam itu api yang paling besar sudah, Mas. Yang sangat besar dan juga perampatannya juga cepat karena hembusan anginnya lumayan kencang juga. Ada pula harapan agar kebakaran segera berakhir. Danang ingin melihat kembali Bromo tanpa kepulan asap kebakaran. Ia ingin warga Tengger dapat kembali menjalani aktivitas dengan tenang, para pelaku wisata kembali bekerja seperti biasa, dan vegetasi savana yang tersisa tetap terjaga. Sebab bagi Danang dan para relawan lainnya, memadamkan api bukan hanya tentang mengakhiri kobaran. Lebih dari itu, mereka sedang berusaha menjaga sebuah kawasan yang menjadi rumah bagi kehidupan, sumber penghidupan masyarakat, sekaligus salah satu bentang alam paling indah di Jawa Timur. Di tengah panas yang membakar dan medan yang tidak bersahabat, Danang memilih tetap berdiri, menjadi salah satu penjaga garis api Bromo hingga kobaran terakhir benar-benar padam. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Rudi Ulhak, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.